Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memberikan renungan agama Buddha, semoga berguna dan bermanfaat, yang ada kaitannya dengan Buddha tentang pernikahan dan perkawinan. Sebagaimana dipahami di sebagian besar budaya, pernikahan adalah penyatuan dua orang yang diakui oleh beberapa otoritas, baik itu agama, hukum, dan sosial. Ada dan selalu ada banyak jenis pernikahan, poligami dan poliandri. Ada pernikahan sepupu, kawin paksa, dan di beberapa bagian dunia ada kawin kontrak. Di Mesir kuno, Fir'aun biasanya menikahi salah satu saudara perempuannya. Di beberapa negara di barat sekarang pernikahan sesama jenis telah mendapatkan penerimaan hukum dan sosial. Kritikan diberikan terhadap agama Buddha menyatakan bahwa ajaran Buddha hanya memberikan sedikit bimbingan kepada umat awam di luar moralitas dasar. Pemeriksaan tentang apa yang telah Buddha katakan tentang pernikahan dan penunjukan betapa tidak benarnya pernyataan ini. Berbagai kitab hukum Brahmanisme, agama formal utama pada zaman Buddha, memberitahu banyak kepada kita tentang adat istiadat perkawinan dan upacara pernikahan di India sebelum pergantian milenium pertama. Seorang gadis harus dinikahkan dalam beberapa bulan setelah menstruasi pertama, dan seorang ayah yang tidak melakukannya akan semakin disalahkan seiring perjalanan waktu. Ada musim pernikahan, dan hari serta pernikahan ditentukan oleh arkeologi. Kasta dari kedua keluarga merupakan pertimbangan penting. Dua kasta tertinggi, Brahmana dan kasta kesatria, kadang saling menikah, tetapi tidak satupun dari mereka menikahi yang lebih rendah dari kasta ini. Dan untuk menikah dengan kasta sudra atau kaum parira tidak dapat dibayangkan. Menurut Brahmanisme, ada 8 bentuk pernikahan, meski perbedaan antara beberapa di antaranya tidak selalu jelas. 5 yang pertama diatur oleh orang tua tanpa persetujuan anak laki-laki atau anak perempuan, dan biasa melibatkan pembayaran atau setidaknya pertukaran hadiah. Ketika anak laki-laki dan anak perempuan saling menyukai satu sama lainnya, meminta izin orang tua mereka untuk menikah dan dikabulkan. Ini disebut pernikahan Gandharwa. Menculik seorang gadis untuk menikah disebut pernikahan raksasa, dan bisa melibatkan tangisan dan air mata, kekerasan dan kehancuran. Jenis terakhir dan terendah meskipun masih legal, pernikahan paisaca, yaitu pernikahan gadis tersebut setelah memperkosanya saat di luar dia tidur, mabuk atau tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Selain dari 8 perkawinan resmi ini, ternyata ada beberapa bentuk pengaturan perkawinan lainnya. Seorang budak atau pelayan lambat laun dapat diperlakukan sebagai seorang istri. Seorang wanita dapat menyetujui untuk tinggal dengan seorang pria karena pria membayarnya untuk melakukannya. Dan seorang wanita yang di bawah berperang dapat menjadi seorang istri. Ada juga yang dikenal sebagai istri sementara. Ketika seorang pria dan wanita datang bersama keluar dari kendaraan dan berpisah ketika salah satu dari mereka menginginkannya. Menurut Ramayana abad 1 sampai abad 4 Masehi, ada upacara yang dilakukan sebelum pernikahan yang sebenarnya, termasuk memberikan hadiah kepada pendeta Brahmana, memeriksa silsilah kedua keluarga, dan memotong ikatan rambut samping pengantin laki-laki. mungkin sebagai tanda kedewasaan penuh dan bertanggung jawab.
Pernikahan Brahmanisme selalu dilakukan oleh seorang pendeta Brahmana. Meskipun upacara pernikahan mungkin sedikit berbeda di antara wilayah yang berbeda.